Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mata kuliah dari Ilmu Sosial Budaya Dasar, yaitu Hakikat, Fungsi, dan Perwujudan Nilai Moral dan Hukum, yang beranggotakan saya, Junita Ulfa Munahwati, Mega Septia Dwi Lestari, Narita Putri Amberwati, Nur Amala Fitra, dan Vicky Vidyasari. Hakikat, fungsi, dan perwujudan nilai moral dan hukum. 1. Hakikat, nilai, dan moral. Bertens menyebutkan ada 3 jenis makna etika, yaitu etika berarti nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. B. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral. C. Etika berarti ilmu tentang baik buruk. Beberapa pendapat tentang pengertian nilai dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Menurut Bambang Darusso, nilai adalah sesuatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu yang menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. 2. Menurut Darji Darmodiarjo adalah kualitas atau keadaan yang bermanfaat bagi manusia baik lahir atau batin. Profesor Dr. Andes Notonegoro, sarjana hukum, menyatakan ada 3 macam nilai, yaitu nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kebutuhan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia. B. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. C. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian meliputi nilai kebenaran dan nilai keindahan. Dalam filsafat nilai, secara sederhana dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Nilai logika, yaitu nilai benar salah. 2. Nilai etika, yaitu nilai baik buruk. 3. Nilai estetika, yaitu nilai indah tidak indah. Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat memberikan contoh dalam kehidupan. Jika seorang siswa dapat menjawab suatu pertanyaan, ia berlaku benar secara logika. Apabila ia keliru dalam menjawab, kita katakan salah. Kita tidak bisa mengatakan siswa itu buruk karena jawabannya salah. Buruk adalah nilai moral sehingga bukan pada tempatnya kita mengatakan demikian. Contoh nilai estetika adalah apabila kita melihat suatu pemandangan, menonton sebuah pentas pertunjukan, atau merasakan makanan, nilai estetika bersifat subjektif pada diri yang bersangkutan. Seseorang akan merasa senang dengan melihat sebuah lukisan yang menurutnya sangat indah. Tetapi orang lain mungkin tidak suka dengan lukisan itu. Kita tidak bisa memaksakan bahwa lukisan itu indah. Nilai moral adalah salah satu bagian dari nilai, yaitu yang menangani kelakuan baik buruk dari manusia. Moral selalu berhubungan dengan nilai, tetapi tidak semua nilai adalah nilai moral. Moral berhubungan dengan kelakuan atau tindakan manusia. Nilai moral inilah yang bersifat dengan tingkah laku kehidupan sehari-hari. Norma sebagai perwujudan dari nilai. Nilai penting bagi kehidupan manusia sebab nilai bersifat normatif dan menjadi motivator 24 tindakan manusia. Namun demikian, nilai belum dapat berfungsi secara praktis sebagai penuntun perilaku manusia itu sendiri, sehingga munculnya norma yang merupakan konkretisasi dari nilai yang merupakan sebagai perwujudan dari nilai itu sendiri. Norma-norma yang berlaku di masyarakat ada 4 macam, yakni sebagai berikut: norma agama, norma kesusilaan atau moral, norma kesopanan, dan norma hukum. Hukum sebagai norma berbeda dengan ketiga norma sebelumnya. Perbedaan yang dimaksud di atas adalah 1. Norma hukum
datanya dari luar diri kita sendiri, yaitu dari kekuasaan atau lembaga yang resmi dan berwenang. 2. Norma hukum dilengkapi sanksi pidana atau pemaksa secara fisik. Norma lain tidak dilekati sanksi pidana secara fisik. 3. Sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara. 3. Hukum sebagai norma. Hukum pada dasarnya adalah bagian dari norma, yaitu norma hukum. Jadi jika berbicara mengenai hukum adalah sebagai norma hukum. B. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Berikut ini beberapa pendapat atau pengertian mengenai keadilan adalah sebagai berikut. A. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keadilan berarti sifat perbuatan perlakuan yang adil. B. Menurut Fran Magdisuzeno dalam buku Etika Politik, keadilan adalah sebagai sesuatu keadaan di mana semua orang dalam posisi yang sama. C. Menurut Aristoteles menyebutkan 3 macam keadilan yaitu 1. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang yang sama banyaknya. 2. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan hak atau jatah yang berdasarkan perbandingannya. 3. Keadilan legal atau moral adalah sebagai keadilan yang mengikuti penyesuaian atau pemberian yang sesuai dengan kemampuannya. 2. Fungsi dan tujuan hukum dalam masyarakat. Ada 4 fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. A. Sebagai alat pengatur tertib hubungan masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. C. Sebagai penggerak pembangunan. D. Sebagai kritis hukum. Problema nilai moral dan hukum dalam masyarakat dan negara. Norma hukum sendiri merupakan perwujudan dari nilai moral, di mana terdapat perbedaan antara norma moral dengan norma hukum. Yang pertama, norma hukum berdasarkan yuridis dan konsensus, sedangkan moral berdasarkan hukum alam. Kedua, norma hukum bersifat heteronomi, yaitu yang datang dari luar, sedangkan moral datang dari dalam. Ketiga, norma hukum dilaksanakan secara lahiriah, sedangkan moral tidak dapat dipaksakan. Keempat, norma hukum sanksi bersifat lahiriah, sedangkan moral bersifat batiniah. Kelima, norma hukum mengatur tata tertib masyarakat bernegara, sedangkan moral mengatur perilaku manusia sebagai manusia. Keenam, norma hukum bergantung tempat dan waktu, sedangkan moral relatif tidak tergantung dengan tempat dan waktu. Pelanggaran-pelanggaran terhadap norma hukum yang merupakan pelanggaran hukum dibedakan menjadi 2, yaitu pelanggaran etik serta pelanggaran hukum. Pelanggaran etik merupakan kebutuhan akan manusia dengan membuat serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi, sedangkan pelanggaran hukum merupakan kesadaran dari diri sendiri tanpa adanya tekanan dari manapun.